Para sahabat sehat, setelah kita membahas beberapa seri edisi puasa, bahkan juga edisi lebaran ya, Idul Fitri, ada baiknya sekarang kita kembali lagi melanjutkan ngobrol sehat mengenai sesuatu yang mungkin menjadikan para ibu sedikit galau, pengen tahu supaya tidak terjadi pada anaknya. Apa itu? Kita akan ngobrol mengenai Down syndrome. Nah, para sahabat sehat, kenapa kok saya jadi teringat perlunya kita ngobrol masalah Down syndrome? Karena tanggal 21 Maret yang lalu itu kan peringatan Hari Down syndrome sedunia. Kenapa kok diperingatinya 21 Maret? Karena Down syndrome itu kan ada kelainan kromosom namanya trisomi, jadi 3 ya, harusnya kan sepasang ini 3, itu kan Maret ya, 3 ya, seperti itu, di kromosom ke-21, makanya diperingatinya tanggal 21 Maret ya. Jadi ada sejarahnya kenapa kok 21 Maret diperingati sebagai Hari Down syndrome, supaya kita ingat bahwa itulah pengertian daripada Down syndrome. Jadi para sahabat sehat, yuk kita bahas ini tidak untuk kita takut, tapi sebagai pengetahuan supaya kita bisa mencegahnya ya. Jadi saya ulangi, apa itu Down syndrome? Adalah kelainan bawaan atau genetik di mana terjadi tambahan kromosom yang nggak betul di kromosom ke-21. Yang normal itu orang kan terdiri dari 23 pasang kromosom, berasal dari 23 dari ibu, 23 dari ayah ya. Kalau X ketemu X jadinya perempuan, kalau X ketemu Y kan laki-laki. Nah itu kan sepasang-sepasang. Nah ini pada kromosom yang ke-21 itu ada tambahannya, namanya trisomi. Nah inilah yang disebut kelainan Down syndrome. Nah tentu kita akan bertanya, apa dokter penyebabnya, kok bisa terjadi ini ya? Tidak ada sebenarnya yang tahu pasti apa penyebabnya. Yang jelas kesalahan pembelahan sel kan ya. Harusnya sepasang-sepasang, kok ini ada tambahannya jadi 3. Tapi ditengarai ada faktor-faktor risiko yang bisa menyebabkan atau mempengaruhi terjadinya Down syndrome. Yang pertama, usia ibu. Dikatakan kalau usia 35 tahun ke atas meningkatkan risiko terjadinya Down syndrome 1 dibanding 385 kelahiran ya. Jadi maksudnya begini, tidak masalah umur pun angka kejadian Down syndrome kan 1 dibanding 1000 ya. Jadi walaupun umurnya masih muda 25 kok bisa punya anak Down syndrome? Bisa, karena ada 1 dibanding 1000. Tapi kalau umur 35 tahun ke atas meningkat risikonya menjadi 1 dibanding 385. 40 tahun ke atas semakin meningkat lagi. Jadi semakin tua seorang ibu, risiko terjadinya melahirkan anak dengan kelainan Down syndrome itu semakin meningkat. Tapi mohon maaf nih para sahabat sehat, jangan parno. Kalau Anda saat ini umur 42 sedang hamil, berdoalah. Memohon kepada Tuhan dengan pola hidup sehat, asupan gizi seimbang, tidak akan terjadi kelainan yang sedang kita bahas pada kesempatan ini ya. Jadi sekali lagi itu merupakan faktor risiko, bukan penyebab langsung ya. Kemudian pola hidup yang nggak benar, merokok, alkohol, narkoba ini pun mempengaruhi ya. Paparan bahan kimia, misalkan bekerja di perusahaan-perusahaan yang berkecimpung dengan bahan-bahan kimia juga hati-hati ya para ibu yang sedang hamil. Kemudian riwayat genetik, oh ada tante saya dulu melahirkan anaknya genetik Down syndrome. Kemudian kakak ipar saya juga melahirkan anak dengan Down syndrome. Nah riwayat genetik ini pun mempengaruhi. Gizi ini yang penting juga ya, gizi buruk, kekurangan asam folat, kekurangan gizi seimbang ini pun mempengaruhi. Jadi sekali lagi tidak tahu penyebab pasti, tapi faktor-faktor risiko sudah saya jelaskan. Nah, terus tentunya akan tahu nih, dokter masa tahu-tahu lahir kita shock karena tahu-tahu anaknya Down syndrome. Sebenarnya sudah bisa dideteksi sejak dari dalam kandungan. Hamil trimester 1. Katakanlah usia 12 minggu dengan USG itu sudah bisa dilihat NT ya.
nuchal ini ya, apa namanya, di leher ini ya. Jadi anti atau nasal bone di ini apa, hidung, apa, tulang hidungnya ya. Jadi nuchal translucensi itu terlihat di ini, di apa namanya, tengkuk ya, tengkuk dan di tulang hidung. Ini bisa dideteksi, dan juga dari pemeriksaan darah NIPT ya, non invasif, itu bisa ya untuk tes deteksi daripada Down syndrome. Tapi ini berita baiknya terdeteksi ya, tapi berita yang kurang mengenakan nggak bisa diapa-apain. Maksud itu anak kita, darah daging kita, kalau ketahuan ini bakal jadi anak Down syndrome terus dibunuh, digugurkan, tidak boleh ya. Ini merupakan anak istimewa titipan Tuhan ya. Jadi sekali lagi, ada istilahnya anak itu cerdas istimewa, bakat istimewa. Down syndrome pun itu berharga di mata Tuhan, anak istimewa titipan Tuhan. Jadi para sahabat sehat nih, tema Hari Down Syndrome tahun 2026 ini luar biasa. Together Against Loneliness. Jadi bersama melawan kesepian. Perlu kita berikan dukungan sosial, cegah itu isolasi, stigma yang negatif tentang Down syndrome ya. Mereka harus mempunyai persamaan hak untuk mendapatkan apa? Pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan ya. Harus kita dorong kampanye inklusi dari media sosial, semua kita apa? Galakkan bersama, kita harus apa? Melawan kesepian. Anak-anak istimewa ini, penyandang Down syndrome, harus dihargai. Mereka bisa kok berprestasi. Saya mempunyai kenalan, anaknya Down syndrome, pinter sekali melukis ya. Lukisannya bagus banget, sampai mereka punya komunitas ya. Di dalam komunitas Down syndrome itu pinter melukis. Ada juga yang bekerja sebagai barista. Nah itu enak banget racikan kopinya ya. Jadi sekali lagi, anak istimewa ini harus kita beri dukungan sosial, support ya. Jangan semakin diisolasi, nggak boleh itu ya. Kita harus belajar menghargai setiap anak titipan Tuhan itu. Nah para sahabat sehat, yuk sekarang kita ngobrol nih, bagaimana ciri-ciri fisiknya. Kalau sudah lahir itu sebetulnya mudah dilihat ya, perawakannya pendek ya, apa ekstremitasnya juga lebih pendek ya dibandingkan anak-anak sebayanya, otot dan sendinya lebih lemah begitu. Ini leher itu pendek dan lebar ya, lebar seperti bahunya lebih lebar tapi lehernya pendek. Kemudian ini apa namanya, nasal bone ya, di sini apa, jembatan antara ini loh, antara kedua mata ini kan ada tulang hidung kita. Nah itu cenderung rata ya, jadi bukan pesek ya, apa ya jelaskannya, wajahnya itu rata. Jadi ada nose bridge istilahnya, ada jembatan di antara kedua mata ini, lebar begitu istilahnya, nose bridge. Kemudian telinganya juga kecil ya, lebih rendah. Kemudian sudut ini ya, para sahabat sehat kalau mungkin bisa saya buka kacamata saya, jadi di sudut sini dia seperti ini. Paham ya? Jadi sipit tapi kayak ketarik ke atas. Itu ada istilahnya memang apa ya? Jadi sudut luar matanya itu menyempit ya. Jadi lipatannya juga khas sekali itu ya. Kemudian celah-celah ini di antara jari 1 dan 2 ini ya, celahnya lebih lebar seperti itu di kaki, terutamanya di kaki. Kemudian yang di tangan ini pelipatan di telapak tangannya juga. Kemudian lidah, mohon maaf, lidahnya itu sering apa, menjulur dan besar. Itu ciri-ciri daripada perubahan fisik anak Down syndrome ya. Itu memang perubahan fisiknya nampak sih, kita nggak usah dikasih tahu, sudah nampak. Tapi juga ketahuannya apa? IQ. Jadi istilahnya gangguan intelijensi. Gangguan juga perkembangan motorik ya, jalan, duduk, itu anak-anak seusianya sudah bisa berjalan, dia belum ada gangguan. Juga ada gangguan perkembangan kognitif. Jadi sekali lagi mereka bisa sekolah tapi di sekolah khusus ya. Jadi sekali lagi kita galakkan nih kampanye inklusi untuk anak-anak Down syndrome. Karena kalau dia di sekolah biasa terus dibully oleh teman-temannya, kasihan ya. Jadi sekali lagi kita harus beri support yang bagus untuk anak-anak istimewa ini ya. Jadi tadi kan saya katakan nih, walaupun ketahuan sejak dari dalam kandungan kan nggak bisa diapa-apakan, maksudnya nggak ada terapi khusus kan. Setelah lahir pun kita tahu yang penting itu kita harus memberi apa? Bukannya mengobati untuk sembuh ya, tapi memberikan dukungan apa? Supaya meningkatkan kualitas hidup daripada
anak-anak Down syndrome dengan cara terapi bicara, terapi okupasi ya, terapi latihan fisik seperti itu supaya mereka bisa mandiri ya. Jadi sekali lagi tidak ada satupun obat yang bisa menyembuhkan, tapi bisa untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Karena kalau tidak didukung ya, umur harapan hidupnya mohon maaf 25% anak Down syndrome bisa meninggal di saat mereka kurang dari 1 tahun. Kalaupun dengan dukungan umurnya lebih pendek ya, 49 bahkan ya maksimum katakanlah 60 tahun itu sudah hebat. Jadi sekali lagi karena mereka biasanya nggak murni Down syndrome, ada komplikasi gangguan pada jantung, kelainan pencernaan, kelainan usus, kelainan hormon seperti itu, sehingga komplikasi bisa menyebabkan umur harapan hidupnya menjadi lebih pendek. Nah, tujuan daripada kampanye Hari Down Syndrome Sedunia tentunya kita mendukung untuk meningkatkan kualitas hidup supaya bisa meningkatkan umur harapan hidupnya. Sekali lagi, together against loneliness. Kita harus bersama melawan kesepian, kita dukung anak istimewa titipan Tuhan ini, tidak boleh stigma, tidak boleh menjauhi bahkan mengisolasi mereka, ya. Jadi sekali lagi, selamat memperingati Hari Down Syndrome Sedunia, khususnya masih dalam rangka suasana Hari Raya Idul Fitri. Saatnya kita bermaaf-maafan, kita juga harus berbesar hati, menerima kenyataan bahwa itulah titipan Tuhan untuk kita asuh, kita sayangi dengan tetap sama seperti perlakuan terhadap anak-anak normal lainnya. Salam sehat.